Hai hai hai. Jumpa lagi dengan adik-adik semua di ibadah kita pada hari ini. Kakak Nita itu selalu bersemangat menunggu hari Minggu tiba. Kenapa? Karena inilah saatnya Kakak Nita dan kakak-kakak semua juga adik-adik yang rumah akan bersama-sama kita beribadah di Karis Kids pada hari Minggu ini. Adik-adik udah siap semua kan ibadah? Ingat, tidak boleh sambil main-main, tidak boleh sambil makan, apalagi sampai ketiduran. Oke? Semua harus siap di depan laptop atau di depan handphone atau bahkan di televisi. Jangan lupa loh, nanti ayat hafalannya minta tolong mama papa atau koko dengan cici untuk merekam kalian supaya dikirimkan nanti ke kakak Anita. Oke? Jangan lupa, kakak Anita juga terus mau ingetin ya untuk persembahan adik-adik. Walaupun kita tidak beribadah ketemu langsung, tapi bukan berarti adik-adik nggak bisa memberi persembahan. Seperti kakak Anita katakan di yang lalu, bahwa persembahan adik-adik minta tolong disimpenin sama mama papa dulu ya. Nanti 1 bulan sekali kakak Anita jemput itu persembahan adik-adik yang di rumah. Oke? Yuk, kita siap mau memuji Tuhan, kita siap mau beribadah. Kita lipat tangan terlebih dahulu untuk kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini bahwa kembali kami bersama-sama akan beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dan Tuhan tolong semua kakak-kakak yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan, supaya setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini semua boleh menikmati kehadiran Tuhan walau di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami semua berdoa buat bangsa Indonesia supaya virus corona hilang dari Indonesia dan luar negeri yang di sana yang masih terpapar virus corona. Ya Tuhan, berkati Pak Presiden kami supaya wakilnya sehat selalu, dan berkati juga Pak Presiden supaya sehat selalu, dan juga berkati orang medis supaya menangani virusnya corona dan orang sakit terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah online. Tuhan berkati murid-murid, guru-guru Tuhan yang sekolah online Tuhan, dan berikan kesabaran kepada orang tuanya Tuhan. Lindungi kita Tuhan supaya tidak kena virus Tuhan, ya kita masih bisa belajar Tuhan. Ya, amin. Teman-teman, ayo kita berdoa untuk para Mumi dan Dedi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kiana berdoa untuk para Mumi dan Dedi, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan berkat. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Yuk semuanya bangkit berdiri, kita semangat memuji Tuhan. Happy ya, happy ya, ikutin gerakan kakak-kakak ya.
semuanya duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kakak ingetin sekali lagi, jangan sama makan, jangan sama nonton TV atau bermain, dan jangan sama ngobrol karena sini ya. Kita harus fokus dengerin firman Tuhan. Dan jangan lupa ayat hafalannya. Yuk, kita siapkan hati kita, sikap berdoa yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya, kita sungguh-sungguh sikap hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya lipatkan tangan, tutup mata, duduk yang tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tumbuh subur di dalam hati kami. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat tersampaikan kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk yang rapi ya. Halo adik-adik, senang sekali Tante Esther boleh ketemu lagi dengan adik-adik hari ini. Semua sehat, tetap semangat, karena kita tahu Tuhan itu baik. Amin. Iya adik-adik, hari ini Tante punya cerita loh. Siapa yang suka dengar cerita? Ih, semuanya ya, senang. Tapi Tante Esther bukan mau cerita Superman, Cinderella, tapi Tante mau cerita nih ya tentang seorang yang bernama Nuh. Adik-adik tahu nggak siapa Nuh? Wah, semua tahu ya. Nuh itu adalah orang yang disuruh oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Adik-adik tahu nih, di belakang Tante Esther nih ada bahteranya. Nah, Nuh itu disuruh oleh Tuhan bikin bahtera. Kenapa ya? Ternyata adik-adik, Tuhan mau turunkan hujan yang besar. Ya, Tuhan mau turunkan hujan yang besar. Nah, adik-adik kan suka lihat tuh di televisi. Karena hujan besar, Jakarta menjadi banjir. Nah, begitu juga Tuhan mau turunkan hujan. Nah, hujan itu akan membuat banjir. Kenapa ya? Oh, ternyata orang-orang yang hidup pada zaman Nuh itu jahat-jahat. Ya, sehingga Tuhan mau turunkan hujan supaya orang-orang yang jahat itu boleh bertobat sama Tuhan. Ya, nah akhirnya Tuhan suruh Nuh membuat bahtera yang besar. Nah, adik-adik, Nuh taat loh sama Tuhan. Walaupun adik-adik bikin bahtera itu yang besar seperti ini nih, nggak gampang loh. Bikin bahtera yang besar, apalagi bikin bahteranya bukan di tepi pantai, bukan di tepi sungai, tapi di atas gunung. Wah, disuruh bikin bahtera tapi di atas gunung. Gimana? Susah nggak? Susah. Tapi kita lihat ya, Nuh taat, Nuh
tuh bahtera ya. Nu mulai tebang itu pohon, nu mulai tuh ya pakai gergaji, mungkin pakai alat-alat yang bisa dipakai untuk supaya bisa membuat bahtera ya. Nah, akhirnya adik-adik kita lihat nu denger-dengeran sama Tuhan, nu buat itu bahtera yang besar. Dan setelah bahtera itu jadi, maka Tuhan suruh, Nuh, kamu masuk ke dalam bahtera. Semuanya, istri kamu, anak-anak kamu, mantu-mantu kamu semua masuk. Juga binatang-binatang harus kamu bawa masuk juga ya, Nuh. Akhirnya Nuh bawa nih adik-adik ya. Dan pada waktu Nuh, istri, anak-anak, mantunya semua sudah masuk ke dalam bahtera, juga binatang-binatang yang Tuhan suruh masukin, Nuh sudah masukin. Tiba-tiba pintunya sama Tuhan, pintu bahteranya ditutup. Sama Tuhan pintu bahteranya ditutup. Nah, pada waktu Nuh sudah di dalam kapal, semuanya sudah di dalam kapal, Tuhan turunkan hujan. Hujan yang besar, hujan yang besar. Akhirnya apa adik-adik? Orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertobat, mereka mati tenggelam. Tapi buat Nuh dan keluarganya, karena dia taat sama Tuhan, dia selamat adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga perlu loh ya selalu dengar-dengaran nih. Tante mau tanya, bikin bahtera itu susah apa gampang? Susah kan? Iya, apalagi zaman Nuh. Kalau zaman sekarang alat-alat canggih banyak untuk bikin rumah aja bisa cepat, bikin kapal terbang bisa dengan mudah, ya, bikin kapal selam. Tapi kalau zaman Nuh alat-alatnya masih sederhana, belum seperti sekarang. Tapi walaupun perintah Tuhan itu susah, perintah Tuhan itu sulit, Nuh tetap lakukan. Nuh dia taat, dia buat itu bahtera walaupun lama. Bikin bahteranya itu lama loh adik-adik, sampai 120 tahun Nuh buat bahtera, lama sekali. Tapi Nuh buat itu bahtera, Nuh lakukan perintah Tuhan. Akhirnya karena Nuh taat sama Tuhan, Nuh dan keluarganya boleh selamat. Nah, adik-adik, pelajaran ini juga buat adik-adik, ya. Kita harus taat sama Tuhan. Tapi ingat, bukan cuma sama Tuhan aja loh kita taat. Kita juga harus taat sama orang tua. Walaupun kadang-kadang ya taat itu nggak gampang. Tapi kita harus berusaha ya adik-adik. Jadi kalau orang tua suruh belajar, ayo belajar. Kalau orang tua suruh mandi karena udah sore, ayo kita taat ya adik-adik. Jadi kalau kita menjadi anak-anak yang taat, kita akan diselamatkan seperti Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, kalau kita taat sama Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Amin adik-adik. Iya, jadi puji Tuhan adik-adik. Ayo kita terus taat. Mulai dari sekarang kita mau taat sama Tuhan, kita juga mau taat sama orang tua. Seperti Nuh taat sama Tuhan, membuat bahtera seperti yang Tuhan perintahkan, kita juga mau taat melakukan perintah Tuhan dengan setia beribadah. Ayo kita taat sama guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu kasih ayat hafalan. Ayo kita taat, hafalkan itu ayat-ayat ya. Nanti kita akan lihat hasil ketaatan kita. Kita akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, untuk ayat hafalannya ya adik-adik jangan lupa loh. Adik-adik semangat ya ayat hafalan nih. Karena nanti kakak Anita udah siapin hadiah loh buat yang rajin hafalin ya.
Nah, untuk ayat hafalan minggu ini, catat ya, Kejadian 6 ayat yang ke-22. Ya, ini gampang kok, paling gampang, cuma pendek nih. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Pasti anak-anak diberkati Tuhan luar biasa. Sekarang kita akan berdoa menutup ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang tutup mata kalian, lipat tangannya, dan buka hatimu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih kalau hari ini saya bisa mengikuti ibadah Charis Kids. Saya bisa memuji Tuhan, saya bisa menyembah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang ibadah sudah selesai, tapi saya percaya Tuhan Yesus tetap berada di dalam rumah kami, Tuhan ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Charis. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati teman-teman kami Tuhan. Berkati papa, mama, kakak, adik, dan seluruh keluarga kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam sekolah, dalam apapun yang kami lakukan. Biar nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan. Terpuji namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan anak-anak kami. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga, anak-anak Charis Kids. Mulai hari ini Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kecerdasan, kepintaran, dan semua apa yang anak-anak kami butuhkan Tuhan pasti berikan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.